Rizik adalah sosok figur yang tidak bisa ditiru. Bagaimanapun juga akhlak harus dikedepankan. Bagaimana juga seorang tokoh seperti Rizik adalah merupakan panutan. Tingkah polanya ini akan ditiru oleh masyarakat luas, sehingga Rizik pun juga harus memberikan contoh yang baik terhadap masyarakat, sehingga nantinya masyarakat akan menjadi baik, akhlaknya baik, sesuai dengan hadis Nabi, innama bu'aistu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diturunkan di atas ini untuk menyempurnakan budi pekerti yang baik, akhlakul karim. Mudah-mudahan membawa manfaat yang besar bagi kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rizik ini memang kurang ajar bangsat sekali menyebut PWI Laskar Setan. Sebenarnya dialah yang keturunan setan. Laskar FPI lah yang Laskar Setan. Jadi kalau dia tidak menyetan-nyetankan kelompok dari PWI, maka tidak akan saya sebut dia itu keturunan setan. Karena dia menyebut PWI LS itu PWI Laskar Setan, maka saya sebut sekali lagi Rizik itu keturunan setan, bukan keturunan Rasulullah SAW. Dan Laskar FPI itu laskarnya setan, bukan persaudaraan Islam atau apalagi pembela Islam. Bukan, mereka laknatullah, keturunan PKI. Ya, FPI adalah PKI gaya baru, FPI adalah Neo PKI. Di sini ada yang terlanjur jadi anggota PWI Laskar Setan keluar. Ya bisa jadi terlanjur karena nggak tahu, betul, betul. Kiai-kiai yang terlanjur jadi pengurus PWI Laskar Setan keluar. Setuju tidak? Setuju tidak? Sakit hatinya si Rizik ini ya. Jadi saya juga menghimbau teman-teman, kemudian para kiai-kiai Nusantara yang sudah terlanjur masuk FPI Neo Komunis, Neo PKI, PKI gaya baru itu silakan keluar dari FPI laknatullah, ya, Laskar Setan, keluar. Jangan ngikuti keturunan setan si Rizik Syihab ini. Saudaraku, bisa jadi kalian tidak tahu, saya kasih tahu itu ya. Keluarlah kalian dari FPI yang Anda bela bukan keturunan Nabi Muhammad SAW, tapi keturunan setan. Ayo kita bela nusa bangsa dan negara kita. Jangan kau mau berkorban jiwa raga demi membela Rizik, lalu Anda didoktrin itu jihad fisabilillah. Yang jihad membela negara kita itulah yang jihad fisabilillah, membela nusa bangsa dan negara, bukan membela keturunan setan, saudara, ya. Ya maaf saja, karena Rizik sudah keterlaluan, dia yang memulai, maka saya juga akan terus menyampaikan untuk melawan doktrinasi dari Rizik Syihab tersebut dan komplotan keturunan imigran Yaman ini. Begitu juga kalau ada anggota Fahmi Tamami, saya ingetin, saya pendiri Fahmi Tamami. Yeah. Baru kali ini gue lihat Om Rizik ngambek. Lucu juga ya. Kalau dipikir-pikir, akhir-akhir ini Om Rizik nampak emosi sekali. Ada apa ya? Hai Pak Rizik, yang mendirikan Fahmi Tamami kan bukan ente saja, ya kan? Jadi Anda nggak usah maksa-maksa anggota Fahmi Tamami untuk keluar dari anggota Fahmi Tamami gara-gara ente loro hati, sakit hati dengan Bang Haji Roma Irama. Waduh, ente nggak malu apa? Iya ya, ente memang udah nggak punya rasa malu ente ini. Saya bersama almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ, bersama almarhum Kiai Haji Hasim Muzadi, saudara, bersama almarhum Kiai Haji Nur Iskandar Eski, kami sama-sama mendirikan Fahmi Tamami. Tujuannya apa? Untuk menjaga masjid-masjid kita, saudara. Jangan sampai dirusak oleh kelompok-kelompok di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah, saudara. Udah sepakat, dan kita sepakat mengangkat saudara si pedangdut itu menjadi ketuanya, saudara. Nah, kita angkat untuk apa? Untuk menyatukan umat, untuk menyatukan Ahlus Sunnah. Ternyata sekarang setelah Kiai Hasim Muzadi meninggal, Kiai Haji Zainuddin MZ meninggal, Kiai Haji Nur Iskandar SG meninggal, saudara, Fahmi Tamami mau dijadikan sebagai kereta, sebagai kapal untuk saudara membentuk PWI Laskar Setan, PWI Laskar Setan di mana-mana, saudara.
Sadar toh Pak Jek, Pak Rejek, ini Anda menyebut PWI Laskar Setan, Anda sendiri itu cucu setan, nggak jelas itu lelur ente itu ya, hanya mengklaim sebagai keturunan Nabi Muhammad, padahal Anda bukan keturunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Gimana sih ente? Lagian kalau Kiai Haji Hasyim Muzadi dan kawan-kawan beliau masih hidup, pasti akan mendukung Kiai Haji Rhoma Irama, bukan mendukung ente. Ente ini siapa Jek? Ya suara ente nggak akan kuat sekarang, ente pengaruhnya sudah sangat minim. Para anggota EPI aja udah banyak yang tobat dan masuk PWILS. Ya, ayo saudara-saudaraku sadar yang menjadi muhibin pembela Rejek itu, pembela cucu setan itu, keluar dari EPI, masuk PWILS. Kelihatan sekali Om Reji sudah tak bisa lagi nahan kerungka dan nasabnya. Mungkin dia berpikir harus membalas kerungka dan klannya sebagai cucu Nabi. Tapi dia juga ngajak Fahmi Tamami ikut rungkat juga. Kacau saudara. Maka itu saya di sini, saya sebagai pendiri saudara, saya nyatakan Fahmi Tamami dibubarkan. Fahmi Tamami tidak akan bubar hanya karena cocotnya si Rejek yang rusak itu ya. Jadi saudaraku, anggota Fahmi Tamami jalan terus ikuti Bang Haji Rhoma Irama yang sekarang sudah bergabung dan mengikrarkan dirinya untuk diwakafkan kepada PWILS, kepada Nusa Bangsa dan Negara. Karena PWILS untuk menjaga keutuhan NKRI, menjaga Pancasila. Dia tidak mau nasabnya saja yang rungkat, tapi juga persatuan masjid pun juga diajak rungkat. Di sini saya membayangkan, kalau Bang Haji Rhoma Irama dengar, pasti dia ngakak kehenti-hentinya. Soalnya lucu kawan. Masa mangkel sama sosok Bang Haji Rhoma Irama? Karena menjadi sesepuh PWILS, pakai bubarin Fahmi Tamami. Iya ya, kok bisa? Dia itu mangkel pada pribadi Bang Haji. Ngapain dia itu pengen mubari Fahmi Tamami? Aduh, memang lucu ini. Lucu apa goblok sih Rejek ini ya? Sebenarnya lucu dan goblok kali ya. Takbir! Takbir! Ini rekaman, sebarkan saudara. Iya, saya bantu sebarkan supaya semua orang tahu kedunguanmu, ketololanmu, kegoblokanmu ya, kelaknatanmu, kebiadaban dan kebangsaatanmu ya. Fahmi Tamami dulu didirikan untuk menyatukan Ahlus Sunnah wal Jamaah, untuk menjaga Masjid Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu amanat Kiai Haji Hasyim Muzadi, itu amanat Kiai Haji Zainuddin MC, itu amanat Kiai Haji Nur Iskandar SQ. Saudara, saya yang masih hidup, saya jaga itu amanat saudara. Tahu-tahu sekarang saudara mau dijadikan sebagai kapal untuk membentuk PWI Laskar Setan di mana-mana. Ada-ada aja lu Jik. PWILS itu sudah berdiri tahun lalu, sudah berjalan dengan pesatnya. Kiai Haji Rhoma Irama itu masuknya belakangan. Itu pun sebagai sesepuh PWILS. Apaan kok ada kapal-kapalnya segala? Ngarang lu, Jik. Udah jujur aja Jik. Lu sakit hati kan sama Kiai Haji Rhoma Irama? Karena ikut membongkar kepalsuan nasab lokaan. Maka itu sekali lagi saya sampaikan, saya sebagai salah satu pendirinya, saudara, menjalankan amanat para kiai-kiai kita yang sudah meninggal dunia, rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Kita nyatakan Fahmi Tamami dibubarkan. Takbir. Sebentar, emang lu jadi apa Ji? Lah, ketua umum Fahmi Tamami itu kan Bang Haji Rhoma Irama. Kenapa lu yang mau bubarin? Emang lu jadi apa? Kalau hanya pernah foto jejer bareng saat Fahmi Tamami didirikan, ya nggak ngaruh, Jik. Sallu ala Nabi. Peneliti cukup segitu aja peneliti. Lanjut. Bukan kalau diterusin rame lagi nih. Jadi maaf Kiai Sobahus Surur, memang pengajian kita di sini begini. Ada baca kitabnya, ada burdahnya, ada kiamnya tadi, tapi juga ada sesi enggojik rungkat, saudara. Demikianlah saudaraku video yang kita bisa sajikan kali ini. Mudah-mudahan bisa mengedukasi dan menghibur kalian semuanya. Video ini dibuat bukan untuk merendahkan siapapun, tetapi untuk edukasi dan rekreasi. Gunakan akal sehat kita jaga NKRI, kita jaga Pancasila, kita jaga Undang-Undang Dasar 1945 ya. Kita jaga Nusantara, budaya Nusantara jangan sampai diglogoti oleh kelompok keturunan imigran Yaman ini yang selalu mendoktrin bangsa kita lebih rendah daripada mereka. Ayo saudaraku, bersama-sama berjuang untuk menjaga generasi muda penerus bangsa Indonesia.